Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketenagakerjaan kelompok 6 ingin melakukan interview atau wawancara guna memenuhi tugas dari Budinda dan dosen-dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal dengan NPM akhir 161. Silakan Mas Hendri. Kemudian dengan saya Hendro Data dengan NPR akhir 074. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Raditya, mahasiswa semester 4 dan saya bekerja penuh waktu sebagai pekerja kontrak kerja. Baik, terima kasih. Kami di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang bersangkutan mengenai hukum ketenagakerjaan. Nah, yang pertama mengenai kontrak kerja nih Mas Alvin. Kontrak kerja di tempat kerjanya Mas Alvin seperti apa ya? Nah, saya sendiri sudah bekerja kurang lebih 1 tahun. Kontrak kerja pertama yang saya tanda tangani waktu itu 6 bulan kerja, Mas. 6 bulan kerja ya? Ya, 6 bulan kerja. Terus kontrak kerja kedua 1 tahun kerja. 1 tahun kerja. Tapi itu masih bisa diperpanjang ya? Kurang tahu, Mas. Saya sendiri kan dari pihak outsourcing, Bang. Oh. Jadi kalau semua tenaga saya masih dibutuhkan, sepertinya bakalan terus lanjut sebagai kontrak kerja. Selama Mas kerja di outsourcing itu ada nggak pelanggaran-pelanggaran kontrak kerja yang dilakukan oleh pihak pemberi kontrak tersebut? Kebetulan di tempat kerja saya termasuk yang disiplin soal waktu, jadi mulai saya berangkat sampai saya pulang, kalau semua waktu pulang ya sudah boleh pulang, kecuali kalau memang diperlukan itu pun karena emang apa ya, loyalitas saja kepada perusahaan, karena emang ya sesama aja menghargai, gimana kan masih ada kerjaan, jadi masa ditinggal gitu sih. Lalu mengenai ini Mas, mekanisme pengupahan di kontrak kerja. Mekanisme pengupahan dari Masnya itu seperti apa? Apakah ada terminnya ataukah langsung sebulan atau awal bulan atau akhir bulan atau seperti apa? Untuk pengupahan pada kontrak kerja saya sendiri, setiap 1 bulan sekali akan ada gaji, Mas. Itu setiap awal bulan kerja kah atau akhir bulan kerja atau Akhir bulan kerja. akhir bulan kerja? Oke, oke, oke. Ada nggak, pernah nggak Mas, pengupahan ini Masnya itu telat atau teman Masnya itu telat gitu pengupahannya sampai nggak bisa makan atau apa gitu? Sejauh ini outsourcing saya termasuk yang disiplin dan lumayan Taat. taat. Mas, mengenai hari raya tertentu atau hari-hari khusus mengenai tambahan gaji atau itu kan gaji bonus lah, itu ada nggak Mas? Ada, Mas, ada insentif kayak kemarin, ada insentif hari raya itu saya dapat gaji itu 1 kali gaji. Itu kali gaji. Oh, berarti waktu kerja sesuai kontrak Masnya seperti apa ya? Waktu kerjanya seperti apa? Bulannya seperti apa atau harinya, jamnya tiap minggu itu dicatat berapa, perharinya seperti apa? Untuk di saya sendiri, intinya itu dalam 1 bulan minimal sekali itu kita harus bekerja selama 24 hari kalau nggak salah. Jadi 24 hari. ya, jadi memang dalam sehari sendiri saya bekerja selama 8 jam. 8 jam ya? Iya. Oke. Waktu penuh kan, Mas, istilahnya. Oke. Selama sebulan itu minim banget itu harus 24 hari kerja. Oh, 24 hari kerja berarti? Baru bisa dapat full gaji. Kalau soal kurang dari itu pasti bakalan ada potongan. Oh, potongan gaji ada ya, potongan gaji ya? Ya, oke. Baik, pertanyaan selanjutnya bisa dilakukan Mas Hendri. Oke, kemudian saya akan menanyakan mungkin soal ini Mas. Dalam kontrak kerja yang Mas tanda tangani dengan pihak outsourcingnya, itu apakah dijelaskan mengenai PHK maupun pesangon mungkin? Sejauh ini nggak ada penjelasan sih, tapi setahu saya kalau semua kita ada PHK atau pesangon gitu, harusnya kalau semua udah berakhir pada masa kontrak kerja harusnya ada. Berarti belum dijelaskan secara merinci ya di kontrak. Jikalau kita membahas soal cuti, apakah di kontrak kerja tersebut dijelaskan soal cuti dapat mengambil berapa kali, mungkin cuti karena sakit ataupun mungkin cuti karena keperluan ataupun cuti karena ada keluarga yang berpulang semisal, ataupun bahkan cuti karena keperluan kuliah, apakah dijelaskan secara rinci ataupun bahkan pihak dari tempat kerja Mas Alvin memberikan keringanan mungkin? Ya, rumah sakit sendiri sangat amat memberikan keringanan, Mas. Karena tahu saya sendiri juga mahasiswa, jadi mereka yang benar-benar memberikan keringanan. Cuti sewaktu-waktu kalau memang saya ada urusan, selagi hal itu memang jelas dan tidak beralasan. Kita tadi sempat bahas soal lembur sebagai loyalitasan terhadap pemberi kerja, pihak pemberi kerja. Nah, dalam lembur yang Mas Alvin lakukan, apakah di situ diberikan upah lembur ataupun mungkin dalam kontrak kerja dijelaskan detail soal upah lembur ketika 1 jam lembur berapa persen dari gaji utama atau bagaimana, atau mungkin tidak ada? Lembur sendiri di rumah sakit saya itu jelas, Mas, kayak semua emang ada kerjaan yang mengharuskan dan kita lembur ini enggak atas inisiatif sendiri ya, atas suruhan atasan kita. Itu nanti bakalan dikasih surat pon yang isinya itu surat lembur. Jadi berapa jam kita lembur, nanti ada tanda tangan dari wakil direktur, ada tanda tangan HRD yang mengetahui, ada tanda tangan pihak keuangan yang mengetahui. Jadi tidak ada upah atau gaji, Mas. Berarti secara nggak langsung dari lembur yang emang diinginkan oleh pihak rumah sakit itu diberikan upah bagaimana mestinya. Oke. Dan mungkin Mas Riko dapat menambah pertanyaan lagi atau mungkin cukup? Mungkin dicukupkan juga ya Mas. Mumpung pertanyaannya itu sudah mencakup semua peraturan yang ada di hukum ketenagakerjaan, mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak pada Mas Alvin yang telah menyempatkan waktunya di FH ini, dan mungkin mohon maaf sekali jika terdapat salah kata yang kami ucapkan. Mungkin sekian dari kelompok kami ketenagakerjaan kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Astana Saputra akan membahas tentang kontrak kerja dari seorang pria yang bernama Saudara Alvin. Telah bekerja selama 1 tahun di perusahaan outsourcing. Dan di mana kontrak kerja yang kita tangani pertama itu 6 bulan kerja. Lalu untuk kontrak kerja yang kedua yaitu 1 tahun kerja. Selama bekerja, Saudara Alvin tersebut tidak pernah mengalami pelanggaran terhadap jam kerja.
Bagaimana jika hal ini kita tinjau dalam aspek yuridis? Perlu diketahui bahwa pria tersebut memiliki status sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang sah di bawah perusahaan alih-daya outsourcing. Hubungan kerja antara perusahaan alih-daya dan pekerjaannya harus dibuat secara tertulis dalam bentuk PKWT maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian kerja outsourcing ini dapat didasarkan pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan outsourcing sebelumnya dengan menghapus pasal 64 dan 65 serta mengubah pasal 66 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Perusahaan alih-daya diwajibkan menjadi badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat dan bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang timbul akibat hubungan kerja, termasuk perlindungan buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian kerja outsourcing harus mencantumkan klausul yang menjamin pengalihan perlindungan hak-hak bekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih-daya sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Kauser dengan NPM Akhir 329. Di sini saya mau mengkaji terkait pengupahan yang telah dilakukan wawancara oleh kelompok saya. Yang saya ambil di sini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memiliki tujuan dan landasan penyusunan UU ini untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran serta dalam pembangunan nasional, memberikan perlindungan terhadap hak dasar pekerja atau buruh, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi dalam hubungan kerja. Di sini terdapat pengupahan yang sesuai tanpa ada keterlambatan, kemudian dengan bonus yang sama. Jadi pekerja di kantor tersebut dilakukan secara setara, walaupun hanya berbeda nominal upahnya dengan durasi lama kerjanya. Mewujudkan kesejahteraan pekerja, buruh, dan keluarganya sejalan dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan nasional. Hak yang diatur itu hak atas upah yang layak, hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja, hak cuti, hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja, hak atas perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang secara tidak adil. Ada perubahan dan penyesuaian beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 ini yang diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nama saya Akbar Febrian dengan NPM Akhir 326 dari kelompok 6 kelas Ketenagakerjaan. Dalam kasus yang dialami oleh Mas Adit ini, jam kerja sudah sesuai dengan semestinya, yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, waktu kerja di Indonesia ditetapkan selama 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk sistem 6 hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk sistem 5 hari kerja. Setiap jam kerja yang melebihi ketentuan tersebut dianggap sebagai waktu lembur dan wajib dibayar sesuai dengan ketentuan upah lembur. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law beserta peraturan pelaksanaannya, pengaturan waktu kerja mengalami penyesuaian yang lebih fleksibel, terutama untuk sektor digital dan pekerjaan tertentu. Dalam ketentuan ini, waktu kerja normal tetap mengikuti peraturan dasar yaitu 7 atau 8 jam per hari. Namun untuk sektor tertentu diperbolehkan menerapkan waktu kerja fleksibel sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, diatur pula bahwa lembur maksimal adalah 4 jam per hari dan 18 jam per minggu, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izak Persandi Putra Solena dari angkatan 2023 dengan NPM Akhir 323. Jadi saya di sini akan memaparkan beberapa hasil dari analisis saya terkait video wawancara yang dilakukan oleh rekan saya dengan Mas Alfi, si pekerja. Baik, jadi di sini narasumber menjelaskan bahwa di dalam kontrak kerja tidak ada penjelasan tentang PHK dan pesangon. Dan berdasarkan pengalaman dari rekan kerja yang pernah bekerja di perusahaan tersebut, menyatakan tidak ada pesangon atau biasa disebut dengan bonus ketika diberhentikan atas alasan apapun. Maka di sini saya akan menganalisisnya dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Hak atas pesangon. Jadi merujuk pasal 156 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan dalam hal tersebut terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Jadi ketentuan ini bersifat normatif dan mengikat bagi setiap pengusaha, tidak dapat diabaikan hanya karena tidak ditentukan dalam kontrak. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun kontrak kerja tidak mengaturnya secara eksplisit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manjus Manaputera dengan MPM Akhir 100. Kali ini saya akan menjelaskan analisis mengenai cuti dan lembur berdasarkan hasil wawancara dari kelompok kami, kelompok 6. Pertama, dari hasil wawancara tersebut, rumah sakit memberikan keringanan cuti dengan syarat alasan yang sah. Misalnya tadi Mas Alvin mengatakan sakit, tapi tetap memberlakukan pemotongan gaji jika pekerja tidak mencapai minimal 24 hari kerja per bulan. Dari sudut hukum ketenagakerjaan yang berlaku, cuti karena sakit adalah hak normatif pekerja yang tidak boleh menyebabkan pemotongan gaji jika disertai bukti yang sah. Oke. Kemudian pemotongan gaji karena cuti bisa dibenarkan jika sistem kerjanya berbasis kehadiran harian atau jika diambil cuti tanpa alasan yang sah akan dipotong. Sementara itu untuk lembur, rumah sakit sudah menjalankan prosedur sesuai hukum yang berlaku, yang mana lembur dilakukan dengan surat perintah tertulis, mencantumkan durasi dan disetujui oleh kedua pihak. Nah, tadi Mas Afin mengatakan rumah sakit memberikan surat tertulis dari wakil direkturnya dan HRD. Terus kemudian pekerja diberikan upah lembur sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yang mana 1,5 kali untuk jam pertama dan 2 kali untuk jam berikutnya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan rumah sakit dalam melaksanakan lembur sudah sesuai hukum. Namun, pemotongan gaji karena cuti yang sah seperti sakit bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, kecuali jika sistem upah memang berdasarkan kehadiran harian yang diatur dalam perjanjian kerja.